kapasitas iman kita. Yang setuju katakan amin. Yakin Tuhan pasti tolong. Yang kedua, kita bilang jangan kasih makan itu orang yang nggak kerja. Jadi saya baru dapat berkat ketika saya selesai bersaksi, amin ya. Jadi waktu saya bersaksi, kita bilang tidak ada lembu yang mengiring, tidak makan dari remah-remah yang jatuh. Saya bersaksi itu kan bekerja, amin saudara. Cerita tentang pekerjaan Tuhan, cerita tentang kasih Tuhan. Baru saya dapat upahnya. Berarti betul apa yang dikatakan Tuhan. Pergilah, jadikan bangsa menjadi murid, maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi kalau kita mau diberkati, pekerjaan kita, amin, ya, usaha kita, rumah tangga mau diberkati, bersaksi sama tetangga, puji Tuhan, bawa ke rumah Tuhan. Pak pendeta, saya nggak bisa melayani mereka, makanya ada gereja, amin saudara. Tinggal bawa aja ke gereja, selesai itu serahkan semua kepada pendeta Abner melayaninya, ya. Serahkan kepada Pak pendeta yang lain, biar mereka memuridkannya. Kita nggak tahu ayat bersaksi, mungkin karena kita nggak tahu bilang A sampai Z teologi, tapi kan bisa cerita tentang pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana dulu sakit pusing-pusing kepala disembuhkan waktu tumpang tangan di dalam nama sebelum saya berarti itu pun sudah memberitakan Injil, amin saudara. Jadi yang pertama kita lihat murid-murid ini, Tuhan sedang memperluas kapasitas hidupnya, amin. Mari katakan saya mau memperluas kapasitas hidup saya. Sudah, perhatikan Markus 4 ayat 35 tadi dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya keluar dari zona nyaman. Amin. Coba perhatikan nih, orang yang gitu-gitu aja, tidak berani buat sesuatu, sampai Maranatha pun dia nggak akan pernah besar di hadapan Tuhan. Waktu saya khotbah di kota Sibolga, urapan Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Lalu Pak Pendeta bilang gini, Pak Pendeta, saya rasakan impartasi Tuhan. Bulan 6 kita buat KKR besar. Saudara, kita keluar. Coba seandainya saya nggak berangkat, mungkin saya nggak mengalami pengalaman besar, amin saudara. Anak-anak kita yang di Cilegon kemarin bilang, Pak Pendeta sudah lama kita nggak dapat impartasi. Kami rindu mengalami impartasi. Maka minggu depan saya di Cilegon mendoakan mereka. Saudara-saudara, kenapa? Tuhan itu sedang mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya bilang sama dia, orang misi biasa pakai celana pendek. Asal jangan lagi malas-malas, santai ya kan. Ada waktu, gak rapi. Kalau kita memang biasa. Kalau saya dulu di Kupang, mereka sudah biasa lihat saya pakai celana pendek sambil khotbah. Orang mimbarnya kan tidak ada, mimbarnya di rumah mereka. Toh, saya kan tidak biasa khotbah di gereja. Kalau khotbah di gereja itu mungkin nanti terapnya lah. Tapi kalau saya kan masuk ke rumah-rumah, khotbahnya memang pakai sandal dan celana pendek. Yang penting bawa kuasa Tuhan, ya kan? Jangan pakai celana pendek dan tak punya kuasa, kena santet. Ya, nah saudara yang kasih, saudara kalau kita perhatikan umat Israel, mereka walaupun diperbudak, tapi lucu ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tuh bersungguh-sungguh tuh. Mereka bilang, loh, kenapa kami hanya makan ini yang putih-putih ini aja? Di sana kami makan apa katanya? Bawang putih, makan ini, makan itu. Jadi sebenarnya ada orang loh yang memang menikmati dosa, ada ya. Orang sudah berdosa, bodoh, dia senang bodoh. Ini kan bodoh sebenarnya orang Israel ini. Dikeluari, mau ditaruh ke tanah Kanaan yang Tuhan bilang susu dan madu yang melimpah. Tapi mereka nggak mau. Kenapa, saudara? Karena sudah nyaman. Ada banyak hamba Tuhan nyaman. Makanya ketika ditegur, dia tersinggung gitu loh. Ketika dinasihati untuk kapal selir besar, dia marah. Kenapa? Dia udah nyaman. Padahal pokok anggur yang berbuah lebat tidak pernah terjadi berbuah lebat tanpa dibersihkan. Amin. Kalau mau jadi besar harus dibersihkan. Kalau si Raffles ini mungkin kepalanya udah pecah kali sepanjang jalan saya omelin terus. Tapi satu kali dia akan ingat semuanya. Kenapa? Membawa orang muda, melayani muda, tapi memimpin orang gak muda. Amin saudara. Memimpin orang gak muda, menciptakan orang jadi orang yang gak muda. Nanti saudara akan mengerti maksud saya. Mungkin saudara pernah di gereja bertahun-tahun, tapi biasa-biasa saja. Karena Anda gak dipimpin, gak dibersihkan dengan jadi hebat. Tapi untuk jadi orang hebat
Ya kan?